Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadul Istira, mahasiswa FEB UGM, kelas Semba 40A Kampus Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil dari tesis saya yang berjudul dengan rancangan metode Virtual Assessment Center dalam proses seleksi karyawan untuk menangkap kesesuaian kompetensi antara kandidat dan organisasi. Latar belakang dari penelitian kali ini dimulai dengan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2019 yang telah merubah seluruh aspek kehidupan termasuk dari sisi organisasi dan juga bisnis menurut HMOC tahun 2021. Selain itu, proses bisnis agar dapat berjalan harus dilakukan dengan skema work from home menurut Lund et al. Tahun 2021, di mana dukungan teknologi menjadi sangat penting agar proses ini dapat berjalan dengan lancar menurut OECD tahun 2021. Penyesuaian juga terjadi dalam proses seleksi karyawan menurut Mauro tahun 2021, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan Virtual Assessment Center menurut Amber tahun 2020, di mana penggunaan Virtual Assessment Center sendiri selain memiliki keuntungan juga memiliki kelemahan yang dikhawatirkan akan mengurangi kesahan dari proses assessment center sendiri menurut Gartner tahun 2021. Selain itu terdapat beberapa resiko seperti terdapat keterbatasan bagi kandidat yang tidak memiliki akses terhadap internet menurut Rogovski tahun 2021, serta risiko terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan assessment center menurut Pekova dan Sekova tahun 2016. Rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah belum terdapat banyak penelitian dan juga kajian terkait dengan bagaimana penerapan Virtual Assessment Center yang tepat dalam proses seleksi karyawan, terutama untuk menangkap kesesuaian kompetensi kandidat dengan organisasi. Pertanyaan penelitian dari penelitian kali ini adalah bagaimana rancangan metode Virtual Assessment Center dalam proses seleksi karyawan untuk menangkap kesesuaian kompetensi kandidat dan organisasi dibagi menjadi dua subpertanyaan, yaitu instrumen alat ukur apa yang digunakan untuk proses seleksi karyawan dalam menangkap kesesuaian kompetensi, serta bagaimana penyesuaian dari alat ukur tersebut dalam proses seleksi karyawan dengan menggunakan metode Virtual Assessment Center. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah merancang metode pelaksanaan Virtual Assessment Center untuk proses seleksi karyawan dalam menangkap kesesuaian kompetensi kandidat organisasi, di mana memiliki bermanfaat dari sisi akademis sendiri, memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana pelaksanaan assessment center untuk proses seleksi karyawan, serta dari sisi praktisi akan memberikan rekomendasi kepada praktisi bagaimana penerapan Virtual Assessment Center yang dapat digunakan untuk proses seleksi karyawan dalam menangkap kesesuaian kompetensi kandidat dan organisasi. Ruang lingkup penelitian kali ini akan terbataskan pada pelaksanaan assessment center untuk proses seleksi karyawan. Beberapa teori yang akan digunakan di dalam penelitian kali ini, yang pertama adalah assessment center, di mana menurut International Task Force on Assessment Center Guidelines, assessment center adalah proses penilaian perilaku pada individu maupun kelompok dengan menggunakan instrumen tertentu yang sudah terstandarisasi, di mana tujuan dari assessment center sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu membantu pengambilan keputusan dengan memberikan prediksi terkait dengan perilaku kandidat masa mendatang, kemudian mengidentifikasi pengembangan diri seseorang, serta membantu pengembangan diri individu pada area perilaku yang diinginkan. Assessment Center dapat dikatakan assessment center jika memiliki 10 elemen utama, yaitu analisa jabatan, kualifikasi perilaku, komponen assessment center, keterkaitan antara dimensi perilaku dengan komponen assessment center, simulasi, asesor, kualifikasi ataupun pelatihan untuk asesor, rekaman dan penilaian perilaku, dan juga integrasi data serta standarisasi. Teori kedua terkait dengan tes psikologi, di mana menurut American Psychology Association tahun 2014, tes psikologi merupakan tes yang menggunakan instrumen yang telah terstandarisasi untuk mengukur atribut perilaku seseorang seperti tingkat kecerdasan, kognitif, kepribadian, dan atribut lainnya. Di mana umumnya tes psikologi dibagi menjadi dua, terdapat kognitif dan tes kepribadian. Lalu proses simulasi, di mana simulasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang akan memberikan stimulus kepada kandidat atau peserta, di mana peserta dihadapkan memberikan respon terhadap keadaan tersebut menurut Thornton dan Rapp tahun 2006, di mana beberapa proses simulasi yang digunakan seperti analisa kasus tertulis, presentasi, leaderless group discussion, role play, dan juga in-tray atau in-basket exercise. Teori berikutnya terkait dengan proses seleksi karyawan, di mana seleksi karyawan menurut Opata tahun 2010 adalah proses untuk menentukan kandidat yang tepat untuk suatu posisi tertentu, di mana beberapa tahapan yang dilalui adalah penentuan kriteria seleksi, tinjauan riwayat hidup dan juga berkas lamaran, wawancara, tes administrasi, dan juga penawaran pekerjaan. Kemudian teori tekanan kompetensi, di mana menurut Boyatzis tahun 1982, kompetensi adalah perilaku atau karakter yang dimiliki oleh individu yang pada dasarnya akan membantu tercapainya suatu kinerja yang efektif dalam pekerjaan, di mana kompetensi dibagi menjadi tiga, kompetensi kognitif, emosi, dan juga sosial.
Kerangka penelitian kali ini akan berfokus pada pedoman dari Assessment Center yang telah ditetapkan oleh International Task Force on Assessment Center Guidelines. Penelitian kali ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana akan menggunakan metode in-depth interview. Narasumber dari proses interview dalam penelitian kali ini yang merupakan expert di bidang assessment center yang terdiri dari konsultan dan juga praktisi HR di bidang assessment center yang telah berpengalaman melakukan kegiatan assessment center baik sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan virtual assessment center. Berikut adalah profil dari para narasumber. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini akan menggunakan in-depth interview dalam bentuk semi-structured interview yang berdasarkan pada pedoman ataupun kaidah assessment center yang sudah ditetapkan oleh International Task Force on Assessment Center Guidelines, di mana nantinya akan terbagi ke dalam 14 item pertanyaan yang dibagi dalam 4 bagian, yaitu pertanyaan umum terkait assessment center, pertanyaan terkait dengan penyesuaian dalam elemen assessment center, lalu pertanyaan terkait dengan persiapan kandidat, dan juga pertanyaan terkait dengan penerapan assessment center pasca pandemi. Metode analisa yang data yang digunakan akan berfokus pada elemen-elemen yang terdapat di dalam pedoman ataupun kaidah assessment center yang telah disusun oleh International Task Force on Assessment Center Guidelines. Deskripsi data dalam penelitian kali ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui in-depth interview dengan pendekatan semi-structured. Karakteristik dari narasumber dalam penelitian kali ini adalah praktisi HR di bidang assessment center, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan virtual assessment center, konsultan dan juga asesor di bidang assessment center, serta praktisi HR di perusahaan swasta maupun BUMN. Berikut adalah profil dari keempat narasumber dan tanggal wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian kali ini akan dibagi dalam 4 aspek, dimulai dengan pertanyaan umum terkait dengan assessment center, di mana menurut para narasumber, desain assessment center sangat tergantung pada aspek yang ingin dinilai, yaitu dari sisi kompetensi, di mana hal ini erat kaitannya dengan posisi yang akan dinilai. Secara umum, assessment center digunakan untuk proses seleksi karyawan yang bersifat strategis, mulai dari entry level dalam bentuk manajemen trainee dan juga senior level. Untuk manajemen trainee sendiri, pendekatan dilakukan dimulai dengan kelengkapan dokumen, psikotes, simulasi dalam bentuk FGD dan juga presentation analysis, wawancara psikolog, serta wawancara user. Kemudian senior level sendiri dimulai dengan wawancara user untuk melihat aspek kemampuan teknis, lalu dilanjutkan dengan proses simulasi dan psikotes untuk melihat aspek kemampuan leadership dari kandidat tersebut. Selama terjadi pandemi, pelaksanaan assessment center dilakukan secara virtual, di mana menurut para narasumber, pelaksanaan virtual assessment center tidak merubah hasil dari assessment itu sendiri, karena proses yang dilakukan hanya terjadi perubahan pada proses penerapannya saja, tidak pada konten yang diujikan. Kemudian dalam pelaksanaan virtual assessment center sendiri, hanya terdapat penyesuaian pada sebagian kecil elemen dari assessment center, tidak terjadi pada seluruh elemen seperti simulasi, cara penilaian perilaku, dan juga kemampuan dari asesor. Kemudian berikutnya adalah pembahasan terkait dengan penyesuaian dalam elemen assessment center. Pada elemen analisa jabatan, klasifikasi perilaku, komponen assessment center, dan keterkaitan antara dimensi dan komponen assessment center, tidak terjadi penyesuaian khusus di mana setiap elemen tersebut tetap dilakukan seperti biasanya. Penyesuaian yang terjadi adalah pada elemen simulasi, di mana pada simulasi intra yang umumnya dilakukan dengan memberikan serangkaian memo ataupun dokumen kepada kandidat, kali ini diubah di mana kandidat akan mengakses satu platform di mana kandidat akan dihadapkan pada tumpukan email dan diminta untuk melakukan prioritas terhadap respons kepada email-email tersebut, dan kemudian akan melakukan sesi konfirmasi kepada asesor melalui platform yang telah disediakan. Kemudian presentasi analisis dibagi menjadi 2 pendekatan, di mana pertama, kandidat akan mendapatkan kasus untuk diselesaikan dan diharapkan membuat presentasi, lalu kemudian melakukan rekaman presentasi dan mengupload rekaman tersebut pada platform. Atau pendekatan kedua, hasil presentasi tersebut dipresentasikan secara langsung kepada asesor melalui platform tatap muka yang sudah disediakan. Dari sisi role play, kandidat dapat melakukan kegiatan role play dengan menggunakan platform, di mana nantinya dalam platform tersebut kandidat akan dihadapkan pada rekaman dari role player dan diminta untuk merekam respon terhadap rekaman tersebut. Atau pendekatan kedua, di mana kandidat dapat masuk ke dalam suatu platform di mana nanti kandidat dapat langsung berinteraksi dengan role player dan diawasi oleh asesor. Lalu kemudian dari sisi focus group discussion, kandidat dan anggota kelompok harus masuk secara bersamaan ke dalam platform tatap muka untuk melakukan diskusi terkait dengan kasus yang sudah disediakan dan diawasi oleh asesor.
Kemudian dari sisi elemen penilai ataupun asesor tidak dapat perubahan di mana elemen ini tetap diperlukan ketika proses dilakukan secara virtual. Lalu elemen berikutnya yaitu elemen pelatihan untuk asesor. Terdapat perubahan dinamika di dalam elemen ini di mana umumnya asesor hanya perlu memiliki kemampuan observasi, namun ketika dilakukan secara virtual, asesor diharapkan dapat memiliki kemampuan dari sisi helpdesk ataupun teknologi terutama dalam hal penggunaan platform, serta kemampuan dalam menggali informasi. Asesor diharapkan dapat lebih ditingkatkan karena adanya keterbatasan dalam penilaian aspek nonverbal. Kemudian, elemen rekaman dan penilaian perilaku, asesor tidak dapat melakukan penilaian langsung seperti biasanya di mana pada pelaksanaan virtual, asesor diharapkan untuk dapat memastikan seluruh asesmen sudah terintegrasi serta dapat memberikan penilaian secara makro, serta mempertimbangkan seluruh faktor X dan kendala-kendala teknis yang terjadi selama pelaksanaan assessment center. Kemudian dari sisi elemen integrasi data, dengan adanya penggunaan teknologi, integrasi data dapat dilakukan secara lebih cepat dengan adanya bantuan otomasi. Serta elemen terakhir adalah standarisasi di mana dengan adanya pendekatan virtual tentunya perlu ada standar terbaru agar proses ini dapat dilakukan dengan tepat. Aspek berikutnya adalah terkait dengan persiapan untuk kandidat. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber mengatakan bahwa kesiapan kandidat merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan virtual assessment center. Karena ketidaksiapan kandidat dalam pelaksanaan virtual assessment center akan mempengaruhi hasil assessment center itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dapat dipersiapkan oleh penyelenggara kepada kandidat, yaitu memberikan dokumen atau materi khusus terkait dengan virtual assessment center seperti dokumen FAQ, petunjuk teknis maupun tutorial penggunaan platform. Kemudian melakukan sesi komunikasi, serta menekankan pada kandidat bahwa kendala-kendala teknis yang terjadi selama pelaksanaan assessment center tidak akan menjadi bagian dari penilaian. Kemudian aspek berikutnya adalah rencana penerapan assessment center selama pasca pandemi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat dan manfaat yang dirasakan dengan adanya virtual assessment center, para narasumber sepakat bahwa assessment center dapat menggantikan assessment center secara konvensional. Tentunya harus dengan catatan virtual assessment center sendiri mesti dilakukan peningkatan lebih baik lagi ke depannya dari seluruh aspek agar hal-hal yang menjadi kekurangan dari virtual assessment center tersebut dapat ditanggulangi dan dikurangi. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah assessment center sebagai metode proses seleksi karyawan dapat digunakan untuk posisi strategis seperti senior level dan juga manajemen trainee. Tools utama yang digunakan untuk assessment center adalah simulasi seperti Intray, presentation analysis, role play, focus group discussion, serta tambahan tools lainnya seperti psikometrik dan juga wawancara. Penyesuaian terjadi hanya pada beberapa elemen assessment center saja, lalu persiapan kandidat merupakan bagian yang sangat penting demi terlaksananya virtual assessment center dengan lancar, serta virtual assessment center sangat mungkin untuk menggantikan pelaksanaan virtual assessment center konvensional ke depannya pasca pandemi. Implikasi dari penelitian kali ini adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi organisasi untuk mendesain atau mengembangkan platform maupun pelaksanaan virtual assessment center. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi praktisi untuk mendefinisikan ulang standar ataupun prinsip dari assessment center, serta penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dalam literatur akademik yang terbatas. Keterbatasan penelitian, keterbatasan waktu dalam penelitian sehingga narasumber yang dapat diwawancarai terbatas, serta keterbatasan referensi dan literatur akademik yang menjadi acuan dalam penelitian kali ini. Kemudian, rekomendasi ataupun usulan saran terkait hasil penelitian ini adalah organisasi perlu menyiapkan dan mengembangkan platform dalam pelaksanaan virtual assessment center. Organisasi perlu mempersiapkan asesor agar memiliki kualifikasi yang cocok untuk pelaksanaan virtual assessment center, serta untuk penelitian selanjutnya penting dilakukan penelitian dari sisi efektivitas pelaksanaan serta validitas prediktif dengan adanya pelaksanaan virtual assessment center ini sendiri. Sekian presentasi terkait dengan hasil penelitian saya. Terima kasih.